Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taki Alabdi dari kelompok praktikum 3 kelas petrologia. Saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum meteorologi saya, acara 11, tentang deskripsi batuan metamorf non foliasi. Pertama saya akan menjelaskan apa arti non foliasi. Kalau minggu lalu telah kita pelajari tekstur foliasi. Sekarang non foliasi di mana tidak terdapat sejajaran pada mineral yang menyusun batuan metamorf tersebut. Ya, langsung aja ke sampel nomor 1. Di sini terdapat batuan dengan warna hijau keputihan dengan tekstur non-foliasi granovels. Kenapa saya bilang di sini granovels sih? Karena dia memiliki fine grain di sini dan dia itu terbentuk dari proses metamorfisme kontak tinggi. Ya, di mana dia itu juga memiliki struktur masif di sini karena tidak terlalu terlihat. Di sini komposisi mineralnya terdapat pirop garnet 30%, warna merah, dan ompacit 70%, warna hijau. Di sini jelas sekali ya. Nama batuannya dari qualifiernya kayak garnet ompacit, root name-nya granovels. Jadi nama batuannya adalah garnet ompacit granovels. Disanjung ke spesifik name-nya di sini, di mana dari mineralogi kita bisa lihat sini garnet dan ompacit. Saya menamakan ecologate sini karena pertama dari mineraloginya terdapat ompacit dan dari teksturnya dia itu tadi granovelsik ya. Lalu di sini saya tambahkan bahwa kenapa saya masukkan ke ecologate? Karena ecologate itu adalah dia paling tinggi fase metamorfismenya, di mana dia itu terbentuk dari tekanan yang tinggi lebih dari 8 sampai 10 kb dan dari temperatur yang sangat tinggi 350 sampai 750 derajat Celcius. Kegunaannya itu dia itu sebagai arsitektur interior, dekorasi dan perhiasan. Lanjut saja ke batuan nomor 2. Di sini terdapat warna abu kecoklatan dengan tekstur non foliasi kataklastik, di mana itu dia itu terbentuk dari proses penyesaran dan juga dia itu memiliki struktur kekar di sini. Kita bisa lihat komposisi mineralnya beragam, ada biotit, kuarsa, dan feldspar. Nah, batbarnya feldspar, quartz, biotit, kataklastik. Lanjut saja ke spesifik name-nya, di mana dia mineraloginya. Dia ini di sini saya bisa lihat dia masuk ke rock name-nya kataklastik. Di sini evolved rock, di mana dia itu diciptakan dari proses penyesaran. Di mana with angular crystal and rock fragment. Tadi di mana rock fragmen batuannya angular ya. Lanjut saja di sini jenisnya terdiri dari batuan melewati proses metamorfosis kataklastik dan merupakan batuan yang dihasilkan karena adanya proses penyesaran. Kegunaannya penciri dari stratigrafi batuan dikarenakan jika terdapat batuan ini maka mengindikasikan adanya sesar di daerah tersebut. Ya, lanjut saja ke batuan selanjutnya. Di sini terdapat batuan dengan warna putih susu dan tekstur non foliasi marble. Di sini jelas sekali ya strukturnya terlihat masif dan komposisinya 100% kalsit atau mineral karbonat. Nah, batuannya kalsit marble. Di sini batuan masuk ke calcareous rock, di mana dia itu dari kapur, dan sebelumnya adalah batuan gamping atau dolostone atau limestone yang kemudian mengalami proses metamorfisme. Lanjut saja ke spesifik name-nya. Di sini kita bisa lihat dominate by karbonat lebih dari 50%, di mana dia masuk ke marble. Ya, lanjut saja. Di sini jenisnya metamorf yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan gamping atau dolostone dan melalui proses kristalisasi. Gunaannya bahan dasar pembuatan bangunan, perabotan rumah, lantai, dan meja biasanya. Ya, lanjut saja ke sampel selanjutnya. Di sini terdapat batuan dengan warna coklat kehitaman dengan tekstur non foliasi kataklastik dan struktur masif. Nah, komposisi mineralnya di sini, di mana terdapat rock fragment di sini yang begitu banyak dan kuarsa 40% di sini. Nah, batuannya metakonglomerat. Kenapa saya bilang metakonglomerat? Di sini dikarenakan dia itu adalah sebelumnya batuan konglomerat yang kemudian mengalami proses metamorfisme. Lanjut saja di sini, jenisnya batuan konglomerat yang mengalami proses metamorfisme. Kegunaannya untuk bahan dasar pembuatan bangunan dan pembuatan jalan. Lanjut saja ke sampel selanjutnya. Di sini jelas sekali memiliki warna coklat kehitaman dan teksturnya horn flexile dikarenakan dia memiliki horny appearance dan juga dia itu fine grain. Strukturnya masif, komposisinya hornblende 5% dan plagioclase 20%. Nah, batuannya plagioclase hornblende granovels. Lanjut saja ke spesifik name-nya. Di sini masuk ke hornblende
hornfels dikarenakan dia itu granulosic on the microscope scale, fine grain. Nah, itu fine grain ya tadi seperti yang saya bilang. Lanjut saja, breaking along curve fracture. Nah, dia terdapat fracture tadi ya, conchoidal atau subconchoidal fracture. Lanjut saja, genesanya terbentuk karena proses metamorfisme kontak dekat batuan beku intrusi pada suhu tinggi. Komposisinya tergantung pada batuan di sekitarnya. Bahan dasar konstruksi untuk penggunaannya, tentu saja sampel ini memiliki warna hijau kehitaman dengan tekstur non-foliasi hornfelsik. Ya, strukturnya kekar dan vein. Di sini bisa lihat terdapat urat-urat itu vein dan terdapat kekar pada bagian tengahnya. Di sini terdapat kekar. Ya, komposisi mineralnya di sini ada serpentin dan magnesit. Di mana serpentin 70% dan magnesit 30%. Nama batuannya magnesit serpentin granules. Ini jelas sekali ya memiliki spesifik name serpentinite, di mana dia itu mineraloginya terdapat lebih dari 50% serpentin dan juga magnesit. Dia itu generally fine grain untuk teksturnya karena tadi hornfelsik, karena hornfelsik itu adalah fine grain, maka masuk dalam serpentinite untuk spesifik name-nya. Dengan genesa terbentuk akibat proses metamorfik dari batuan ultra basah di mantel bumi. Yaitu mengalami proses serpentinasi, itu adalah hidrasi dan transformasi metamorfik dari batuan ultra basah yang berasal dari mantel bumi, yaitu terhidrolisis gitu. Penggunaannya batu hias dan sering digunakan pada industri mineral dikarenakan mineralogi yang bagus pada komposisinya. Lanjut saja di sini daftar pustaka dan terima kasih.